Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak WK. Masih di channel yang sama, yaitu Spensabaya Channel. Belajar di rumah jadi lebih asik. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Pada pertemuan kali ini, Pak WK akan menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat dan jenis kelamin. Sudah siap anak-anak mendengarkan penjelasan dari Pak WK? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Mereka akan menjelaskan tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Di sini Pak WK akan memberi istilah-istilah dulu ya, terutama pada gen. Gen merupakan bentangan kecil dari DNA. Pak WK tadi sudah menjelaskan di mana dia membawa informasi atau kode genetik yang berhubungan dengan sifat tertentu yang nanti akan diwariskan ke keturunannya. Jadi pada intinya gen itu adalah pembawa sifat tertentu. Misalkan bentuk mata, ya sipit sama mata belok ya, bentuk hidung, warna mata, bentuk cuping telinga, itu namanya gen. Sedangkan sifat dari gen itu ada yang pertama sifat dominan, di mana sifat dari gen ini lebih kuat daripada sifat lainnya, disimbolkan dengan huruf besar, sini M besar. Sementara resesif itu sifat gen yang terkalahkan atau lemah. Kalau dia berpasangan dengan yang dominan, dia pasti kalah. Tetapi kalau berpasangan dengan sesama resesif, maka sifatnya akan muncul, disimbolkan dengan huruf kecil, sini M kecil contohnya. Kemudian sifat intermediat, di mana sifat antara induk jantan dan betina sama-sama kuat, sehingga terjadilah gen campuran dari kedua induk. Misalkan seorang ibu berambut lurus, ayahnya berambut keriting. Karena gennya sama-sama kuat, gennya bercampur, maka anaknya pasti rambutnya bergelombang. Selanjutnya ada istilah alel. Alel ini lebih sederhananya adalah varietas dari gen. Jadi kalau gen itu membawa sifat misalkan bentuk hidung, maka varietas gennya atau alelnya itu bentuk hidung mancung dan hidung pesek. Mancung Pak WK simbolkan M besar, hidung pesek M kecil, berarti yang mancung yang dominan. Selanjutnya ada istilah genotip, yaitu susunan gen yang menentukan sifat-sifat pada individu. Biasanya sifatnya tak tampak, biasanya hurufnya disimbolkan berpasangan. Kalau tersusun atas dominan saja, M besar, atau tersusun atas resesif saja, M kecil, ini disebut homozigot. Atau homozigot adalah pasangan gen dengan alel yang sama-sama mancung berpasangan ya. Sedangkan genotip tersusun atas sifat dominan resesif, itu disebut heterozigot, atau di sini pasangan gen dengan alel yang tidak sama. Di alelnya mancung berpasangan dengan alel hidung pesek, ketemunya M besar M kecil. Nah, itu namanya heterozigot. Selanjutnya ada istilah fenotip, yaitu perwujudan ekspresi gen yang tampak dari luar bisa dilihat melalui panca indera, baik morfologi atau fisiologinya. Contohnya kalau kamu melihat temenmu, wah itu hidungnya mancung, itu hidungnya pesek, rambutnya lurus, rambutnya keriting, itu merupakan ekspresi dari gen, termasuk fenotip, di mana fenotip ini bergantung pada genotip dan lingkungannya. Pak WK beri contoh di sini adalah tipe perlekatan cuping telinga. Coba dilihat gambar berikut. Kalian termasuk yang mana? Apakah termasuk cuping telinga yang terpisah, yang A, atau cuping telinga yang melekat? Cuping yang terpisah ini memiliki gen G besar, genotipnya homozigot, sama G besar, G kecil. Berarti genotipnya heterozigot. Sementara yang cuping melekat, genotipnya kalau G kecil termasuk heterozigot. Nah, begini analisisnya. Bagaimana peranan gen dalam penentuan sifat? Seseorang yang memiliki gen dominan G besar dengan genotip homozigot G besar atau heterozigot G besar G kecil, maka fenotipnya, ekspresi gennya adalah perlekatan cuping telinga terpisah. Kenapa? Karena gen dominan akan menutupi ekspresi gen lainnya. Jadi di situ ada G besar, G kecil, maka yang menang adalah G besar yang muncul sifatnya. Sementara jika seseorang memiliki gen resesif G kecil dengan genotip homozigot G kecil, maka fenotipnya atau ekspresi gennya adalah perlekatan telinga melekat. Kenapa? Karena resesif berpasangan dengan resesif, maka sifatnya akan muncul. Jadi kesimpulannya penentuan sifat itu bergantung pada siapa yang dominan.
Kemudian, bagaimana kromosom itu bisa berperan dalam menentukan jenis kelamin? Pak WK jelaskan sekilas tentang kromosom. Ini adalah bentuk dari kromosom ya, di mana kromosom itu adalah penebalan benang-benang halus atau kromatin di dalam inti sel ketika pembelian sel. Kromosom tersusun atas protein histon dan DNA. Bisa dilihat di gambar ya, kromatin yang menebal namanya kromatid. Ternyata kromosom itu bentuknya tidak sesempurna gambar ini. Para ilmuwan saat mempelajari kromosom menemukan beberapa bentuk. Ada metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik. Kromosom itu ternyata pada organisme eukariotik, terutama kita ya, kromosom itu dibedakan ada dua, yaitu autosom, kromosom tubuh, dan gonosom, kromosom kelamin. Nah, dari bentuk kromosom, para ilmuwan ini menyusun kromosom berdasarkan ukuran dan bentuknya. Gambaran ini disebut karyotipe. Pak WK akan memberi contoh pada sel tubuh. Jadi, kromosom tubuh dan sel tubuh itu beda ya. Jadi, kalau sel-sel tubuh pada manusia sifatnya diploid, yaitu 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Karyotipenya atau kalau diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya seperti ini. Bisa dilihat yang nomor 1 itu ada 2 kromosom, berarti setiap nomor itu berpasangan kromosomnya. Nah, yang nomor 1 sampai 22 ini disebut sebagai kromosom tubuh. Sedangkan yang nomor 23 ini disebut kromosom kelamin atau gonosom. Gonosom atau yang nomor 23 pada laki-laki, kromosomnya seperti simbol X, sementara satunya seperti simbol Y yang terbalik. Sehingga pada laki-laki, kromosom kelaminnya pada sel tubuh disimbolkan X besar Y besar. Sementara pada wanita, yang kromosom nomor 23 bentuknya seperti X besar, sehingga pada wanita sel tubuhnya disimbolkan X besar. Nah, sekarang bagaimana dengan sel kelamin atau gamet? Seperti yang Pak WK jelaskan pada sistem reproduksi pada manusia, sel kelamin ini contohnya adalah sel ovum dan sel sperma, di mana jumlah kromosomnya itu sudah haploid atau 23 kromosom, jadi tidak berpasangan. Bisa dilihat di gambar nomor 1 hanya terdiri dari 1 kromosom, beda dengan sel tubuh yang berpasangan. Dari gambar ini bisa kita lihat karyotipe yang nomor 1 sampai nomor 22 ini disebut sebagai autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan yang nomor 23 untuk sel ovum itu simbolnya berupa X. Nah, itu termasuk gonosomnya. Sementara pada laki-laki sel sperma, ada 1 sel sperma yang di dalamnya membawa kromosom kelamin Y, ada juga yang membawa kromosom kelamin X, itu pada sel sperma. Nah, untuk lebih jelas, berikut kesimpulan tentang kromosom manusia. Jika di dalam sel tubuh 23 pasang atau 46 buah kromosom diploid, sel kelamin 23 buah tidak berpasangan haploid, sel tubuh kromosom tubuhnya atau autosom itu 22 pasang, disingkat dengan 22AA. Kalau dijabarkan lagi 22 pasang itu artinya 44 buah, disingkat 44 autosom. Sementara gonosomnya pada perempuan XX, pada laki-laki XY. Karotipenya bagaimana susunannya? Pada perempuan bisa kamu tulis susunan kromosomnya 22AA, itu berarti 22 pasang autosom plus XX. Kromosom kelaminnya XX, atau bisa ditulis 44A plus XX. Pada laki-laki 22AA, 22 pasang kromosom plus XY, atau bisa ditulis 44 autosom kromosom tubuh plus 1 kromosom kelamin XY. Sedangkan pada sel kelamin ya, karena tidak berpasangan maka autosomnya hanya 22 buah atau 22A. Sementara gonosomnya pada perempuan X, pada sel ovum X, pada sel sperma ada yang X, ada yang Y. Sehingga karyotipenya bisa ditulis, susunan kromosomnya bisa tulis sel ovum 22A plus X, sel sperma 22 plus X, atau 22 plus Y. Lalu bagaimana penentuan jenis kelaminnya? Kalau kita lihat karyotipenya, nah peran gennya seperti ini.
Di sini ada parental atau induk. Jadi induk itu termasuk sifatnya diploid. Jadi bisa kamu lihat yang jantan 20 atau yang laki-laki 22AA plus XY, yang perempuan 22AA plus XX. Masih ingat tentang spermatogenesis? Dari induk yang sifatnya diploid akan mengalami meiosis dalam spermatogenesis sehingga menghasilkan sel sperma dengan sifat yang haploid. Jadi meiosis ini dalam pembelahan sel itu mengurangi jumlah kromosom setengahnya. Pada sel ovum itu juga sama, dari indukan yang diploid terjadi oogenesis, pada proses meiosis maka akan menjadi haploid. Nah, ini bisa dilihat gamet itu sel kelaminnya. Bagaimana penentuan jenis kelamin laki-laki dan perempuannya? Jadi kalau sel telur ketemu sel sperma maka akan terjadi pembuahan. Jadi seperti Pak WK jelaskan, secara normal satu sel telur itu hanya bisa dibuahi oleh satu sel sperma. Misalkan anakannya bagaimana ya? Bisa kita lihat 22A plus Y ini mengalami fertilisasi dengan sel ovum 22A plus X. Maka anakannya apa? Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Ya, benar sekali. Sifatnya kalau 22A plus Y ketemu dengan 22A plus X, maka hasil dari fertilisasi menghasilkan 22 pasang autosom atau 22AA, bisa juga 44 autosom plus, nah ini sel ovumnya X, sel spermanya Y, maka digabung menjadi XY. Kromosomnya berpasangan, sel kelaminnya ya, kromosom kelaminnya berpasangan. Maka bisa dikatakan zigotnya ini nanti akan menghasilkan anakan dengan jenis kelamin laki-laki. Sementara yang jenis kelamin perempuan dari mana? Bila sel ovum ini bertemu dengan sel sperma yang mengandung 22 kromosom tubuh plus 1 buah kromosom kelamin X, maka fertilisasinya akan menghasilkan 22 pasang autosom atau 44 buah autosom plus X dan X. Nah, di fertilisasi karena peleburan sel telur dengan sel sperma, maka anakannya sifat kromosomnya bukan lagi haploid tetapi menjadi diploid. Nah, bisa kamu bayangkan kan bahwa jenis kelamin kalian itu sudah ditentukan saat proses fertilisasi. Masih ingat fertilisasi ada di mana? Di organ perempuan? Benar sekali, terjadinya di oviduct atau tuba Fallopi. Jadi di oviduct ini sel telur ketemu sama sel sperma, maka jenis kelamin ketika sudah berhasil menjadi zigot itu sudah ditentukan. Tapi baru kelihatan ketika embrionya berkembang menjadi janin. Oke, mungkin cukup sampai sekian penjelasan Pak WK tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Di pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian melihat video selanjutnya tentang hukum pewarisan sifat. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Pak WK. Jangan lupa subscribe Spensa Baya Channel dan tunggu video-video Pak WK selanjutnya. Pak WK akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.